Halo, nama saya Rianti. Selama 5 tahun, saya dan suami menantikan kehadiran buah hati, dan di tahun kelima hadirlah anak kami, Boy. Kebahagiaan itu dibalut juga dengan kesedihan, karena di usianya yang ketiga, Boy didiagnosis PDD atau Pervasive Developmental Disorder. PDD adalah suatu gangguan atau ketidaknormalan pada seseorang yang ditandai dengan tidak berkembangnya kemampuan sosial dan komunikasi yang diiringi dengan perilaku berulang-ulang dan terbatas, atau gangguan minat. Saat itu betapa dunia sepertinya hancur bagi kami. Padahal di usianya 6 bulan, Boy masih dapat kontak mata dengan baik, bisa mengoceh. Tapi saat usia 1 tahun, dia enggan melakukan kontak mata dan berbicara. Bahkan, jika meminta barang, Boy akan mengambil tangan kami sebagai penunjuk barang yang diminta. Selain itu, ketika jatuh, Boy tidak menangis, malah mengulang kembali kejadian yang sama. Karena Boy anak satu-satunya, kami pikir dia tidak punya teman bermain, sehingga dia menjadi seperti itu. Boy pun kami masukkan ke sekolah sejak batita, atau sekitar 2,5 tahun, dengan harapan dia bisa membaik setelah bersosialisasi. Ternyata di sekolah dia asik main sendiri, berkeliling kelas, memanjat meja, dan menumpahkan mainan. Sampai wali kelasnya menyarankan kami untuk konsultasi ke seorang bruder atau psikolog, di mana beliau adalah kepala salah satu sekolah luar biasa di Jakarta. Dan disarankan terapi di sana 1 minggu sekali. Terapi kami jalani selama 1 tahun, namun tidak ada hasil. Sang terapis pun menyarankan Boy dibawa ke klinik tumbuh kembang karena dicurigai autis yang tidak murni atau Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, yaitu gangguan dengan kondisi di mana keterampilan sosial, perkembangan bahasa, dan perilaku yang diharapkan tidak berkembang dengan sesuai atau hilang pada masa anak-anak. Kami pun membawa Boy konsultasi ke dokter di rumah sakit Bunda. Di sana dikatakan bahwa kami salah pola asuh, sehingga Boy harus sering diajak keluar, tidak boleh gadget dan TV. Tidak berhenti sampai di situ, kami mencari second opinion ke Rumah Sakit Harapan Kita dan dikonfirmasi Boy diagnosisnya adalah PDD NOS. Sejak hari itu, tepatnya Juni 2017, Boy menjalani terapi di klinik dokter tersebut 2 kali seminggu. Sementara itu, kami konsultasi dengan Dr. Lavinia, dan Boy diminta mulai diet transisi sebelum Gut and Psychology Syndrome atau GAPS. GAPS sendiri dilakukan guna menghindari makanan yang sulit dicerna dan merusak flora atau lapisan usus, serta menggantinya dengan makanan kaya nutrisi yang membantu usus sembuh. Awalnya terasa sangat berat dan menyebabkan Boy sempat masuk UGD karena tidak mau makan dan minum. Suhu badannya mencapai 40 derajat Celcius, tapi Dr. Lavi terus memberi semangat. Saat itu, beliau juga menyarankan kami untuk konsultasi dengan psikolog anak. Dari beliau, kami diajari cara pijat dan melihat terapi center di sana. Dr. Lavi juga menyarankan kami untuk mencari tempat terapi intensif untuk Boy karena mengejar Golden Age. Sampai akhirnya Dr. Lavi mengajak kami untuk datang ke Kids Coaching. Pertama kali masuk ke dalam Kids Coaching Sleepy, kami merasakan kehangatan di sana, karena petugasnya menyambut dengan ramah, dan saat makan, kami melihat beberapa anak makan dengan lahapnya makanan GAPS, ditemani pendamping atau terapis yang begitu perhatian dengan anak-anaknya. Lalu kami melihat-lihat fasilitas di sana dan merasakan perbedaan dengan 3 terapi center yang sebelumnya. Di Kids Coaching semua serba transparan, bahkan kami sebagai orang tua bisa masuk ke dalam saat terapi berlangsung. CCTV berwarna dan bersuara yang dapat diminta rekamannya,
Dan bahkan laporan harian akan dikirim di hari yang sama atau hari berikutnya. Terutama para terapisnya benar-benar menyayangi anak-anak dengan tulus. Selanjutnya saya menelpon Ibu Grace Hartono yang saat itu sedang di Australia. Dan program pertama yang kami ambil adalah therapeutic listening selama 2 minggu di rumah. Saat itu sudah terlihat sedikit perubahan Boy. Dia responsif terhadap kami. Bahagia sekali rasanya. Dia mulai mau kontak mata walau hanya singkat. Dia mau difoto dan mulai mau dipeluk. Kami pun berpikir untuk memasukkan Boy di Kids Coaching dan mengikuti program terapi intensif. Dan Boy pun cuti sekolah. Saat itu, Ibu Grace mengatakan perlu waktu 1 tahun untuk Boy bisa masuk ke sekolah umumnya kembali. Namun, ternyata dalam 6 bulan terapi, Boy sudah kembali bersekolah. Dan terapi di Kids Coaching tetap dilanjutkan selama beberapa bulan kemudian. Sekarang Boy sudah di TKB dan terus mengalami perkembangan yang membuat kami terkejut dan bahagia. Ibu Grace pun selalu mengikuti perkembangan Boy. Beliau sangat reachable. Kami pun masih berkontak dengan Dr. Lavi karena Boy masih di KAPS. Keputusan kami untuk masuk ke Kids Coaching adalah yang terbaik dalam hidup kami. Hidup yang terasa hancur awalnya menjadi sangat indah. What a wonderful life we have now. Many thanks to Bu Grace and her great team. More success for all of you. God bless you.